Satu unit mobil pusling dikeroyok warga Timepa, Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua. Berikut ini 17 alasan potret warga yang dikumpulkan Papua News Channel. Guys, satu unit mobil puskesmas keliling atau pusling milik pemerintah daerah Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua dikeroyok warganya. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada awal pekan kedua bulan Desember tahun 2021. Mobil pusling ini merupakan hasil pengadaan barang oleh pemerintah daerah Kabupaten Dogiay, serta dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai tujuan pengadaan barang, yaitu untuk operasional keliling puskesmas Timepa. Dilansir oleh salah satu koran lokal di Papua, pemerintah daerah Kabupaten Dogiay pernah mengerahkan 2 unit mobil pusling pada tahun 2020 lalu. Berita tersebut menyebutkan seperti biasanya, tiap tahun pengadaan aset pemerintah berupa kendaraan dinas bersumber dari dana DAU dan DAK, tulisnya. Bupati Dogiay Yakobus Tungupa saat menyerahkan mobil tersebut menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas di Dogiay setiap tahunnya bersumber dari dana DAK, DAU, dan dana lainnya. Untuk tahun 2020, waktu itu, kendaraan dinas diserahkan kepada Puskesmas Perawatan Monemani dan Puskesmas Timepa dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan kesehatan kepada warga pasien setempat, seperti rujukan pasien dari kampung ke kota dan kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya, tulis media yang beroperasi di Kota Nabire atau berjarak sekitar 185 km dari Bomomani, Kabupaten Dogiay itu. Dalam faktanya, semenjak tahun 2020, mobil ini hanya beroperasi sekitar Bomomani menuju pusat ibu kota Kabupaten Dogiay di Monemani, atau sebaliknya ke Bomomani dan Nabire, serta sepanjang jalan Trans Papua Nabire Ilaga. Dari Bomomani tidak pernah masuk sampai ujung jalan Timbunan menuju Timepa, kata sumber Papua News Channel yang ditemui pasca aksi pengeroyokan mobil ini. Fakta lain adalah dari Bomomani mobil lain sering beroperasi hingga ujung jalan Timbunan menuju Timepa, distrik Mapia Utara. Lain kata, hanya mobil pusling Timepa yang hampir tidak pernah masuk, kata warga Timepa. Ujung jalan Timbunan ini terdapat di Magode yang baru dimekarkan menjadi satu wilayah distrik kecamatan oleh pemerintah Kabupaten Dogiay dalam tahun 2021 berjalan ini. Dari ujung jalan kampung Magode ini, warga biasanya berjalan kaki sekitar setengah hari melewati gunung, bukit, dan sungai. Setidaknya terdapat 2 sungai besar tanpa jembatan yang hanya dapat dilewati bila tak ada hujan. Juga menurut warga, operasional puskesmas pun hampir tak kelihatan di Timepa. Sampai sekarang Puskesmas Timepa tidak pernah beroperasi meski belum ada perubahan hari dan jam berkantor untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia. Jadi kalau masyarakat tidak bisa tahan sakit atau sudah parah, pasien bersama keluarga harus berjalan kaki setengah hari ke Bomomani atau sampai ujung jalan Timbunan itu. Kalau tidak, pasien mati di rumah, ulas sumber warga. Peristiwa pengerusakan mobil pusling ini terjadi dengan beragam tumpukan alasan yang dihimpun oleh Papua News Channel sebagai ditampilkan dalam liputan ini. Pertama, tuduhan warga tentang pemakaian mobil pusling Timepa. 1. Mobil pusling dipakai untuk mondar-mandir oknum kepala puskesmas dan keluarga beserta kerabatnya. Kedua, mobil pusling tidak merujuk pasien yang sakit dan harus ditolong keluar dari Timepa. Ketiga, kesimpulannya, mobil pusling Timepa ini tidak menjawab kebutuhan warga pasien yang semestinya dirujuk pakai mobil atau pesawat terbang berbiaya besar.
persoalan puskesmas Timepa selain mobil pusling juga terdapat persoalan lain. Persoalan tahun 2019. Semenjak 2 tahun lalu atau jauh sebelum pengadaan mobil pusling tahun 2020, sudah sering ada keluhan masyarakat tentang rutinitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Di antaranya, puskesmas jarang beroperasi, jarang buka pelayanan kesehatan untuk warga, kecuali ada kunjungan karena ada momen atau maksud tertentu. Warga pasien juga jarang mendapat pengobatan, bahkan hampir tidak pernah melihat persediaan obat di sana. Pelayanan kesehatan dasar tidak berjalan di sana, dan anggaran operasional pun entah dipakai apa dan di mana, kata warga. Warga sama sekali tidak tahu dan tidak mau tahu, serta malas tahu sebagai bagian dari karakter masyarakat setempat. Persoalan tahun 2021. Masih terdapat minim pelayanan kesehatan dasar. Warga pasien masih berobat di luar dari wilayah kerja puskesmas Timepa. Mereka harus berjalan kaki untuk mendapatkan obat di ujung jalan timbunan tersebut. Atau pasien masih digotong oleh keluarganya dengan cara berjalan kaki dari Timepa menuju Bomomani dan selanjutnya berobat di Nabire atau di Moanemani. Pasien yang pergi berobat menginap di rumah warga, keluarga dan kerabat di luar Timepa hingga meninggal dunia dan membutuhkan biaya lebih besar lagi untuk memulangkan jenazahnya. Warga mengeluh biaya transportasi dan biaya hidup di luar dari Timepa. Apalagi, kata warga, menumpang di rumah keluarga atau kerabat membutuhkan biaya terlalu besar dibanding bila berobat di puskesmas Timepa. Dalam seminggu ini, pekan kedua Desember 2021 ini, sudah ada 3 pasien yang meninggal dunia di luar dari wilayah layanan puskesmas Timepa, serta oknum kepala menolak dengan alasan bahwa mobil pusling Timepa tidak diperuntukkan untuk mengangkut jenazah seperti yang dimaksud oleh warga Timepa. Kepala Kapus Timepa dan sopir menolak permintaan warga untuk mengangkut serta untuk memulangkan jenazah pasien dari luar ke ujung jalan timbunan tersebut atau dari Bomomani menuju Timepa. Kapus Timepa yang menerima laporan untuk memulangkan jenazah tersebut tidak memberikan solusi alternatif lain, malah membebani keluarga dan warga Timepa hingga harus memikul jenazah sambil berjalan kaki sepanjang hari hingga tiba malam di Timepa. Warga menuduh kepala puskesmas sengaja membiarkan pasien tak terurus atau selama ini sengaja membiarkan pasien hingga meninggal dunia. Dana operasional puskesmas tidak nampak di Timepa. Kepala puskesmas dituduh warga bahwa masih bermain KKN dalam mengelola dana operasional dan menempatkan tenaga honorer di puskesmas Timepa. Ada keluarganya oknum puskesmas tersebut mendata warga yang sudah meninggal dunia, namun namanya dimasukkan sebagai tenaga honorer aktif di puskesmas tersebut, kata warga. Awal pekan kedua di bulan Desember ini, menurut warga juga oknum kepala tersebut kedapatan menggunakan mobilnya untuk menghadiri sebuah kegiatan yang bukan ditujukan untuk kelancaran operasional pelayanan kesehatan rutin dan mendasar bagi warga Timepa di ujung jalan tersebut. Puncak kesabaran. Warga Timepa Kabupaten Dogiay didominasi oleh suku Me beragama Kristen, lebih dominan lagi beragama Katolik. Kasat mata warga Timepa dalam mengikuti layanan pembangunan oleh pemerintah daerah setempat dikategorikan sebagai berikut.
1. Berkarakter diam dan cuek. Dalam urusan pembangunan oleh pemerintah maupun persoalan sosial antar warga yang sering muncul, dikategorikan orang Timepa sebagai orang kalem dan pendiam. Contoh sikap pendiam dan cuek. Pertama, hak dana kampung yang tidak nampak di beberapa kampung selama tahun 2020 dan sebelumnya maupun di tahun 2021. Hampir tidak pernah dipersoalkan atau tak pernah ada ungkapan protes oleh warga Timepa, meski sempat menjadi buah bibir bahwa dana tersebut dipergunakan oknum dalam kepentingan pesta politik di wilayah lain di Provinsi Papua. Contoh kasus kedua, kesepakatan sepihak oknum kampung untuk menyumbangkan dana kampung tersebut sekitar 600 juta rupiah dari wilayah Timepa demi pembangunan asrama pelajar dan mahasiswa-mahasiswi di Jayapura. Kemudian ujungnya tak pernah terrealisasi satupun. Atau kemanakah uang tersebut? Respon warga Timepa adalah memaklumi perbuatan dan sikap oknum tersebut di Kabupaten Dogiay. Warga Timepa memang kehabisan kesabaran. Jadi aksi kemarahan warga menghancurkan mobil Pusling kemarin merupakan bentuk kehabisan kesabaran warga, bukan bermuatan politis atau bermuatan lain. Aksi pengerusakan mobil Pusling Timepa adalah aksi murni ungkapan kekecewaan warga Timepa. Masih ada contoh lainnya dalam kasus rencana pembangunan jembatan di wilayah Mapia. Masyarakat Timepa tidak pernah protes tentang alokasi anggaran pembangunan jembatan Kaliteo yang dianggarkan berulang tahun beberapa kali, namun hingga kini belum nampak hasilnya. Kemanakah dan bagaimanakah proses pembangunan kedua jembatan ini? Pasca kejadian ini, warga hanya memberi ultimatum tentang pekerjaan pembangunan infrastruktur jembatan tersebut terulang kembali di kemudian hari. Aksi pengerusakan mobil Pusling. Laporan menurut warga, pada hari Selasa pagi Papuani Channel mendapat laporan pertama oleh warga tentang aksi protes warga kepada petugas puskesmas tersebut dengan cerita inti bahwa sebuah mobil dirusak dengan alasan pelayanan kesehatan dasar tidak berjalan baik. Kedua, sumber warga ini menyebutkan aksi pengerusakan mobil tersebut dilakukan sebagai ungkapan puncak kemarahan warga terhadap pelayanan kesehatan dasar yang selama ini tidak berjalan di wilayah Timepa. Ketiga, waktu dan tempat kejadian, sumber ini menyebutkan peristiwa ini terjadi kemarin pada Senin 13 Desember tahun 2021. Serta lokasi kejadian disebutkan bahwa terjadi di ujung jalan proyek Bomomani menuju Timepa, wilayah distrik Mapia Utara, bukan di Mojo distrik Mapia Tengah. Lanjut sumber ini, kejadian tersebut sudah divideokan oleh warga, namun dalam laporannya belum sempat memberikan video tersebut. Keenam, pada hari Rabu sore, sumber tersebut memberi pesan bahwa video kejadian tersebut sudah diunggah di Facebook, sekaligus menyarankan untuk menontonnya. Tentang pengerusakan. Pelaku pengerusakan adalah oknum warga. Jumlah pelaku terdiri lebih dari 1 orang. Alat yang dipakai adalah gumpalan tanah, tangan, serta kayu. Sasaran pengerusakan mobil Pusling milik Puskesmas Timepa. Korban jiwa tidak dilaporkan. Kendala dalam pelayanan kesehatan. Pertama, alasan geografis, bergunung membutuhkan infrastruktur jalan dan jembatan. Kedua, sarana dan fasilitas rumah terbatas. Yang ketiga, SDM tenaga kesehatan terbatas. Yang keempat, administrasi dan manajemen pengelolaan puskesmas tidak tampak. Yang kelima, dicurigai bermuatan politik dalam kepemimpinan daerah. Demikianlah liputan tentang pengerusakan mobil Pusling Puskesmas Timepa dalam moto pembangunan Dogiay Do Ena serta moto Bupati Dogiay Yakobus Junupa dan Oscar Makai Dogiay Bahagia. Guys, jangan lupa subscribe dan share video ini untuk mendapatkan konten video lebih banyak lagi dalam edisi Pati Today Papuani Channel.